tentang pembahasan tazkiyatul anfus, mensucikan jiwa dengan sarana terbesarnya yakni ibadah salat khusyuk. Pertemuan lalu kita sudah membahas bahwasanya mulai dari syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat itu sudah menggerakkan kita untuk memiliki sifat atau rasa tunduk, rasa khusyuk kepada Yang Maha Mencipta. Kita sudah bahas di pertemuan terdahulu bahwasanya sifat taharah, mulai dari beristinja, mulai dari berwudu, itu semua adalah konsep mensucikan fisik yang semestinya kita sejajarkan dengan mensucikan batin kita. Pertemuan ini jamaah semua kita masuk kepada bahasa Imam Ghazali. Kami rasa kita cukup menerjemahkan bahasa beliau karena bahasa beliau sudah sangat padat dan ringkas. Karena ini bahasa ulama yang sudah menjalani ibadah ini dengan latihan yang sangat lama. Karena beliau adalah seorang mursyid dalam tasawuf, seorang yang mengarahkan murid-muridnya untuk menjalani ibadah ini dengan agung. Kita masuk kepada syarat soal menutup aurat, karena ini juga bagian dari syarat sahnya salat. Wa amma satrul aurah fa'lam anna ma'nahu taghtiyatu maqabihi badanika an absaril khalqi fa inna zahira badanika mawqi'un li nazaril khalqi fama baluka fi aurati batinika bisatriha wa tuhaqqiq annahu la yustaru an ainillahi subhanahu satir. Adapun menutup aurat fisikmu, ketahuilah itu baru dalam kadar kita menutup hal-hal yang buruk dari badan kita yang mungkin akan bisa dilihat oleh makhluk, karena memang fisik adalah tempat melihatnya makhluk. Jadi prinsip menutup aurat, ada hal-hal yang tidak layak pandang di kita, sehingga kalau kita kembali kepada bahasa fikih, menutup aurat itu memiliki dua unsur. Yang pertama, karena memang diwajib tutup, tidak enak untuk dilihat. Jadi pertamanya sisi wajib tutup, yang kedua adalah sisi haram memandang. Maka aurat sesuatu yang tidak layak untuk dipandang. Di sini di bagian khusyuk, semestinya sifat kita menutup zahir ini kita bawakan ke batin. Maka bagaimana pendapatmu, kata beliau, dengan aurat batinmu yang tidak bisa ditutup dari mata Allah dengan sesuatu apapun. Wa inna ma yaghfiruha an-nadam wal haya wal khauf. Yang bisa menutup kesalahan-kesalahan di batin kita, buruknya batin kita, hanya bisa ditutupi dengan sifat penyesalan karena pernah berbuat mada ke Tuhan, berbuat tidak sopan kepada Yang Maha Mencipta. Juga bisa ditutup dengan sifat malu, ditutup dengan rasa takut. Fatastafidu bi ihdariha fi qalbika imbi'asu junudil khauf wal haya mim makaniha. Kalau rasa ini berhasil kita hadirkan, maka dengan itu kita sudah menggerakkan pasukan. Beliau memakai bahasa istilah pasukan, pasukan rasa takut dan malu dari tempat diamnya. Jadi Bapak dan Ibu, sifat malu, takut itu sudah ada dalam diri kita, tetapi kadang dia tidak bisa digerakkan. Kesadaran soal fisik itu semestinya menggerakkan batin. Ini bahasa beliau. Jadi kalau kita tergerak, dan memang normalnya seorang mukmin pasti tergerak. Mukmin malu bagian badan-badannya ini yang disuruh tutup oleh Allah Ta'ala terbuka. Kita malu itu dilihat orang, maka kita tutup. Sebagaimana kita malu bagian tubuh kita ini dilihat orang, maka semestinya kita juga malu kepada Yang Maha Mencipta. Banyak aib yang tidak bisa ditutup dari Allah Ta'ala. Maka cara nutupnya yang harus kita perhatikan. Aib ini jadi diabaikan oleh Allah Ta'ala karena disucikan, jalannya adalah penyesalan. Maka nadam, sifat menyesal adalah syarat sahnya taubat. Sifat malu justru merupakan sifat
tertingginya. Sehingga Nabi SAW membahasakan sifat malu adalah bagian dari iman itu sendiri. Maka mukmin tidak mungkin tidak punya sifat malu. Kalau orang sudah kehilangan sifat malu, berarti dia sudah tidak beriman lagi kepada Yang Maha Mencipta. Wa yastakinu tahtal khajalah qalbuka wa taqumu baina yadayillahi azza wa jalla qiyamal abdi al-mujrim al-musi al-abik alladhi nadima faraja ila maulahu nakisan ra'sahu minal haya wal khauf. Kalau rasa ini berhasil kita tumbuhkan, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati di bawah rasa malu tadi, dan kita akan berdiri di hadapan Allah sebagaimana berdirinya seorang budak yang berdosa yang sudah banyak melakukan kesalahan dan lari dulu dari tuannya. Nah, ini mungkin kita bahas sedikit bahasa fikih dulu untuk pendekatannya, karena zaman kita agak susah karena kita tidak memiliki zaman itu. Di zaman perbudakan masih ada, walaupun secara makna fikih sampai zaman sekarang perbudakan itu juga belum hilang, walaupun hukum internasional sudah menghapusnya. Budak adalah manusia yang statusnya adalah harta. Dia tidak punya harta karena harta miliknya milik majikannya. Nah, ketika si budak ini menganggap dirinya tidak nyaman dengan statusnya itu sehingga dia memilih lari, dan itu hukum internasional dahulu mengakui adanya perbudakan. Budak ini justru dengan lari tambah menderita. Selama ini dengan majikannya biaya makannya sudah ada, pakaiannya sudah ada, tempat tinggalnya ada, dia tinggal kerja sesuai standar syariat, kemudian dia mendapatkan itu semua. Sekarang dia lari, dia tidak lagi memiliki bekal makanan, dia tidak lagi memiliki pakaian, dia tidak lagi memiliki tempat tinggal, sehingga dia lari itu tambah susah. Maka kemudian penyesalan dirinya menyadarkannya bahwasanya tidak ada tempat untuk dia selamat kecuali kembali kepada majikannya. Maka Bapak dan Ibu, kita ini mau lari kemana? Dari sisi kita adalah budak Allah Ta'ala. Kalau dari sudut pandang manusia, seorang budak yang lari, ketika hukum internasional mengakui itu, dia tidak punya ruang lari juga. Mau lari kemana? Kalau dia tertangkap sebagai status budak yang lari, dia akan dapat hukuman, dia akan menderita. Kita ini mau lari kemana? Tidak ada wilayah yang tidak diawasi oleh Zat Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Karena Allah memang raqiban, dan sifat ini ditempelkan kepada para malaikat yang mengawas. Maka kita ini menderita ketika lari dari Tuhan. Kesadaran bahwasanya kita lari dari aturan Allah membuat kita menderita, maka tidak ada jalan selamat kecuali kembali kepada Tuhan. Maka berdirinya kita dalam sholat adalah proses kembali kita kepada Yang Maha Mencipta. Kita sudah lama lari. Bahkan kalau kita ukur dengan sholat fardu 5 waktu, boleh jadi keluar dari masjid ini kita sudah lari dari Tuhan. Dan itu terbukti. Berapa banyak kita yang menjadi politisi yang lari dari Allah? Berapa banyak kita yang menjadi bisnismen, pengusaha yang lari dari Allah Ta'ala? Kenapa? Karena kita menganggap aturan Allah itu tidak penting. Otak kita lebih hebat menyusun aturan dibanding aturan Allah Ta'ala. Itu adalah budak-budak yang lari dari Tuhan. Maka ketika diseru oleh Allah dengan fardu 5 waktu, kita sadar lari kita ini tidak mendatangkan manfaat. Maka kalau budak ini mati dalam status lari, nanti di hari akhir akan disiksa oleh majikannya, Allah Rabbul Izzah. Maka sebelum kematian itu datang, mari kita kembali kepada Yang Maha Mencipta dengan berdiri tunduk kepadanya, menyesali pelarian kita terdahulu. Mata kita ini keluar dari masjid sholat ini mungkin sudah lari dari kehendak Allah Ta'ala, sudah lari dari aturan Allah Ta'ala. Maka sholat berikutnya ketika kita miliki berarti kita kembali kepada Yang Maha Mencipta. Kesadaran ini jamaah yang menimbulkan rasa khusyuk. Kita kembali berdiri di hadapan Allah, mengakui kesalahan, takut akan dihukum, malu karena sudah melanggar, dan di situ pula kita menanam sifat raja, sifat penuh harap
akan pengampunan, sifat akan diberinya karunia. Bahwasanya harapan kita, permohonan ampunan kita ini, penyesalan ini akan diterima oleh Zat yang Maha Agung. Kalau ini kita miliki, maka kita sudah berhasil merintis sifat khusyuk. Ini sangat penting kita garis bawahi di bagian sarana sahnya sholat, yaitu kita menutup aurat kita secara zahir. Kita lanjutkan dengan waktu. Afatara anna sarfal qalbi an sa'iri al-umur ila amrillahi azza wa jalla laisa matluban minka hayat fala matluba siwahu wa innama hadhihi az-zawahir tahrikat lil batin wa dabtun lil jawarih. Adapun kita memalingkan jantung hati kepada Allah Ta'ala dari segala urusan, kita pulangkan itu kepada Allah Ta'ala, itu sebenarnya tidak butuh model, tidak butuh gaya, tidak butuh bentuk. Jadi orang yang tunduknya hati memang secara dasar tidak butuh berdiri, tidak butuh duduk, tidak butuh sujud. Kalau kita bicara hanya jantung hati. Tetapi Allah Maha mengetahui bahwasanya kita ini sangat lemah, maka Allah buatkan bentuk-bentuk, model-model physically, kita menundukkan kepala dengan status berdiri, membungkukkan badan, tersungkur bersujud. Itu adalah gerakan yang kita usahakan untuk menggerakkan batin kita. Jadi jamaah, kalau seperti yang kita sampaikan di pertemuan terdahulu, kalau awak tidak membawa hati kau tunduk kepada Allah dalam solat, maka memang awak tu model senam gitu. Ada gerakannya berdiri, ngangkat tangan, tersungkur ruku, kembali berdiri, sujud, duduk, segala macam, itu hanya senam. Kalau jantung hati kita tidak dibawa tunduk kepada Yang Maha Mencipta. Padahal jantung hati tunduk tidak butuh sujud, tidak butuh berdiri, tidak butuh ruku. Hati tunduk kepada Allah Ta'ala itu tidak butuh hayat. Tetapi hayat ini, bentuk-bentuk fisik ibadah solat ini adalah upaya untuk menggerakkan batin kita juga menjadi tunduk kepada Yang Maha Mencipta. Maka jamaah, usaha zahir ini adalah usaha untuk membawa batin kita. Terakhir sebagai penutup, kita tanpa terasa sudah berada di 12 Rajab. Kita sangat berharap umur kita Allah panjangkan ke Ramadan, karena latihan salat khusyuk lebih mudah di Ramadan dibanding di luarnya. Karena di Ramadan kita mendapatkan karunia, di luar Ramadan beban kita ini cukup berat. Ada hawa nafsu yang harus kita tundukkan, ada bisikan syaitan yang harus kita tidakkan. Di Ramadan beban kita diringankan, kita tinggal mengurusin hawa nafsu saja, syaitan sudah dibelenggu, maka daya godanya sangat lemah kalaupun ada. Mari kita kembali sama berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati bagi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan umur kami ke bulan Ramadan, karena kami sangat berharap Engkau beri karunia-karunia agung yang tidak kami dapatkan sebelum atau sesudah Ramadan. Semoga karunia-karunia ini menuntun kita dan menjadi pertanda untuk kita husnul khatimah. Karena Erwin Rashid tidak ada nilainya berdiri di atas mimbar ini. Saya yakin saya diizinkan berdiri di sini karena dianggap mulia dengan ilmu, dianggap mulia dengan Quran. Erwin Rashid tidak ada nilainya kalau tidak berhasil husnul khatimah. Maka kita sama berdoa agar Allah menuntun kita sampai mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kokoh di dalam jantung hati kita bersama. Demikian, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.